Di sini ada agora, bazar dan gereja yang lain juga. Gereja ini yang origi dan yang besar. Ini Yunani. Oh, tulisan Yunani. Ya, tulisan Yunani. Oke, ini tulisan Yunani. Ini juga. Untuk apa? Ini untuk pesta. Ursuji ya di dalamnya. Ini tempat untuk anggur saat mengadakan pesta. Kita datang ke kota kuno. Iya. Bagaimana kita mengerti di hidupnya de berapa lama bangun. Anda lihat kepala tiang. Iya. Ini de Yunani, waktu Yunani. Ini Romawi. Ini Romawi. Romawi juga. Romawi. Ini Romawi juga. Ini arkaik. Ini arkaik, Dorik, Dorik. Yunani, Yunani. Romawi. Yang mana mudah? Romawi mudah. Romawi yang paling mudah. Athena. Anda lihat di sini. Oke. Dewa Athena. Apollo, Artemis. Oh. Hermes juga. Hermes de anak Zeus ya. Anda lihat ini batu marmer. Ya. Ini batu granit. Di Turki kita mengekspornya banyak marmer dari sini ke Eropa, ke Amerika, ke Cina juga. Ya. Kolam yang kecil apa? Untuk baptis. Kolam baptis? Kolam baptis ini yang kecil. Bagaimana cara? Kembali kira-kira 1700 tahun yang lalu. 1700 tahun yang lalu. Ini kolam baptisnya kecil ya? Sekolah? Ya. Mereka datang ke sini anak-anak untuk belajar teologi, belajar Kristen. Sekolah teologi. Oke. Di dekat gereja ada bazar, ada toko di sini. Kenapa? Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Osmani, di dekat tempat suci ada bazar seperti itu, ada toko. Kenapa? Mereka sewa toko, sewa uang untuk gereja, untuk masjid, seperti zakat. Tempat ini namanya Agora. Agora dulu artinya bazar. Bazar yang kecil untuk membantu gereja, pembangunan gereja. Untuk membantu pastor. Tidak hanya untuk berdoa untuk gereja, tetapi juga di sini untuk hidup. Ada sekolah juga. Anak-anak belajar teologi di sini. Orang-orang datang ke sini untuk belanja ya. Iya, benar. Oke. Jadi ini reruntuhan gereja yang ukurannya besar. Ini dulu dibangun untuk menghormati Rasul Yohanes. Ini kamar pendetanya dulu. Nih. Oke. Ini kamar ruangan pastor. Oke. Jadi ini luas banget ya bangunan gerejanya. Ini ada pintu kecil jadi saya agak nunduk jalannya. Nah, saya keluar. Barusan tadi kita udah mengunjungi gereja jemaat di Tiatira
Nah, sekarang kita menuju gereja jemaat di Pergamus. Tuh banyak PLTB ya, pembangkit listrik tenaga banyu. Terus ini banyak bukit-bukit gitu. Kelihatan ya rumah-rumah yang atapnya orange itu tuh rumah-rumah. Oh, banyak banget pohon zaitun semua ini ya, yang di kiri kanan. Ini gereja jemaat di Pergamus kalau yang ada di Kitab Wahyu. Ini dia bangunannya. Gerejanya besar ya. Oke, ini kita sudah di Pergamus. Ini lagi mau beli tiket dulu. Akropolis. Itu ada tulisannya Akropolis, itu artinya kota di atas gunung. Wow, anginnya dingin. Bergama. Ini ya, Bergama, Pergamon. Kita mau masuk dulu. Masukin tiket. Terima kasih. Silahkan. Silahkan. Satu lagi. Iya. Oke. Kita akan naik ke atas. Jadi di balik tembok yang di belakang saya ini itu dulunya ada istana ya. Sekarang kita mau lihat teater dulu, kita turun ke bawah. Nanti kita akan lihat juga kuil Dewa Zeus. Harusnya tadi kita naik kereta gantung yang di sana, tapi karena kereta gantungnya tidak beroperasi, rusak. Jadi kita naik mobil sampai ke atas, terus kita jalan kaki. Sini sampai ke bawah. Ada kawanan domba-domba sedang makan. Pohon pinus terbesar yang pernah saya lihat. Iya, ada
20 yang berbeda de pohon pinus. Ya, Ini pohon pinus pistachio. Di pistachio. dalam ada kacang-kacang yang kecil, warna kuning. Kalau mereka mempersiapkan nasi, mereka taruh di dalamnya. Ini enak ya. Tapi mahal sekali. Pangalian dari Jerman, potong di sini, ambil dari sini, naik kapal. Laut di sana dulu, Anda lihat. Oke. Mereka ambil dari sini ke Jerman. Ini gambaran dari kuil Dewa Zeus. Jadi, utuhnya seperti yang digambar ini ya. Kapasitasnya Kapasitasnya 13.000 orang. 13.000 orang. Di beberapa tempat rusak runtuh karena gempa bumi, karena ada pohon. Di teater ada kuil yang lain, Dewa Dionysos. Ini volkan, anggur, pesta. Atas itu Anda lihat kuil Trajan. Nanti kita lewat di sini. Kuil Dulu Trajan. pastor Ya. tinggal, Anda lihat lubang-lubang di sana yang Ya. besar seperti goa. Oke. Mereka tinggal di sana ya. Sekarang saya naik ke atas. Wow, iya kalau lihat ke belakang pusing. Berhasil sampai ke atas, tapi masih harus naik ke atas lagi sih. Yang di belakang itu, ini masih ada tangganya. Kita mau lanjut lagi. Yang di bawah, semangat. Pelan-pelan, hati-hati ya. Agak ke tengah. Sampai sini istirahat dulu. Oke, oh, dia nggak pernah lihat ke belakang. Banyak anak tangga ternyata. Wow. Athena. Kuil Athena. Kuil Athena di sana. Anda lihat ada tiang banyak. Ini bangunan perpustakaan di sana. Perpustakaan terdiri dari 3 lantai. Ini 3 jelas lantai. 2000 tahun yang lalu ada de perpustakaan yang besar di sini. Anda lihat nih sistem untuk sumber air. Untuk saluran airnya. Gimana rasanya tadi jalan naik tangga? Itulah kalau mau ke sini tuh selagi masih muda, Betul, traveling lah selagi masih muda. karena emang kalau yang suka sejarah ya, tapi kalau suka mall nggak usah, tunggu tua juga nggak apa-apa. Hidup untuk pendeta. Tempat tinggal pendeta. Banyak pedagang datang dari di negara lain, dari Mesir, dari Eropa. Mereka pinjam uang, pinjam emas ke pendeta. Mereka takut musuh. Dan ketika balik pulang di sini, mereka ambil dari pendeta. Tapi bank sistem mulai dari di kuil. Pendeta melindungi uang dan emas, tapi ambil uang. Seperti bunga. Wow, ini tuh bagus banget tempatnya. Kayaknya ini kalau buat foto keren. Ini tuh katanya bekas tempat
pendeta dulunya. Jadi saya ini berputar. Tuh lihat. Keren banget sampai ujung sana. Jadi ini tuh rutenya naik-naik. Anak tangganya banyak banget. Tapi worth it banget naik ke atas ini. Karena makin ke atas tuh sisa-sisa bangunan yang bersejarahnya itu makin keren banget. Tiang Gengecil, ada da Arsenal. Arsenal. Ya mereka taruh tu senjata di dalamnya. Di belakang di senjata ada da Istana Kaiser. Masih di Pangalian di sini, tapi setiap tahun Anda lihat di beberapa tempat mereka taruh tu tiang step by step. Mereka kerja di sini di bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, kalau pohon yang kering yang di belakang saya ini itu pohon buah ara. Saya jadi langsung ingat cerita di Alkitab, pohon buah ara yang dikutuk karena tidak menghasilkan buah pohonnya. Tapi ini bukan yang itu ya, tapi yang pasti ini sama jenisnya, pohon buah ara. Turun lagi. Di sini ada pintu. Tapi pintu hilang. Katanya tadinya itu di sini ada 2 pintu yang berfungsi untuk melindungi istana. Tapi sekarang pintunya nggak ada. Nih, udah kosong. Sekarang kita mau lanjut jalan lagi. Dari Pergamus ini kita mau lanjut mengunjungi gereja jemaat yang ada di Smyrna. Di kota Smyrna ini sekarang itu hanya ada sekitar 20.000 jiwa penduduk yang beragama Kristen. Makanya di sini masih ada gedung gereja baru. Jumlahnya ada satu gedung gereja. Yang asli di zaman yang ada di Kitab Wahyu itu ada yang di belakang saya. Di samping, nah ini ada tiang-tiang. Nah di samping tiang itu bangunan gereja Smyrna yang dulu yang asli. Cuman karena di sini lagi ada penggalian, kita nggak bisa masuk ke dalam, kita hanya bisa lihat dari luar. Barusan tadi udah mengunjungi jemaat gereja yang ada di Smyrna, sekarang lanjut lagi mau mengunjungi jemaat gereja yang ada di Sardis. Masih dalam perjalanan menuju Sardis. Suasana kota yang kita lewatin seperti ini. Pabrik keramik terbesar kedua yang ada di Turki barusan kita lewati tadi ya. Kita melewati kota kecil namanya Kemal Pasha. Di sini tuh banyak industri-industri. Itu kotanya kecil ya. Jumlah penduduknya hanya ada sekitar 10.000 dan penduduk di sini di Sardis ini udah nggak ada lagi yang beragama Kristen. Ini kita udah nyampe di Sardis.
gereja Sardis ya. Gereja Sardis. Di sini ada restoran. Ini restoran. Ini tadinya, oh seperti warung. Ini tadinya bangunan restoran. Seperti warung. Oh iya, itu Lokanta restoran. Dibuat atap supaya bangunan ini terlindung dari hujan. Kita masuk lagi. Wow, tinggi. Akhirnya saya nyampe juga di gereja yang ada di Sardis, yang ada di Kitab Wahyu ya. Itu gedungnya di belakang saya. Ini gedungnya itu ukurannya yang terbesar di antara 7 gereja yang ada di Turki. Di tiang-tiangnya itu ada tulisan dalam bahasa Yunani, ada juga ukiran kepala Medusa dan Dewi siapa tadi saya lupa namanya. Karena ini sebelum jadi gereja, sebelumnya itu jadi kuil, terus kemudian sinagog, terus kemudian jadi gereja. Ada tempat tinggal pastor di dalam, ada juga sekolah teologi. Dan yang di depan saya berputar dulu. Ini itu ada agora atau pasar, karena di sini juga tempat berdagang dulunya. Ini luas banget memang tempatnya. Lihat the batu-batu yang coklat. Di Iya. sini ada banyak marmer juga di sini. Tulisan ayat dari Alkitab Anda lihat di sana sebagai di Yunani ya. Oh, tapi tulisan Yunani ya? Tulisan Yunani. Di origi di Injil dari Arami. Nanti di Turki Yunani saja. Yunani saja. Arami Anda lihat di Syria saja. Oke. Oh, Syria dan Israel Anda lihat Arami. Arami. Di sini Yunani. Sejarah kembali 1900 tahun yang lalu. Abad ke pertama mereka bangun gereja di sini sebagai Ini kuil. asli ya, Kuil peninggalan Artemis. dulu Nanti dari menjadi jemaat. sinagog dan di Sardis. gereja. Medusa, Dewi, Artemis. Dewi Tuhe ada semua di sana karena ini tadinya dari kuil, sinagog, terus kemudian lanjut jadi gereja. Ratus 50 pastor tinggal di sini. Di sini di sekolah juga. Di sini untuk belajar. Anda lihat di sini seperti yang kecil stadium, tempat duduk di sini dulu. Mereka belajar di sini. Oh, di tempat saya ini berdiri ini tempat sekolah teologi ya. Jadi ini ada tempat seperti ini tuh, seperti tangga ini. Ini biasanya mahasiswa teologinya duduk-duduk di sini. Ini pada duduk di sini sambil membaca. Nah, ini ada terowongan. Terowongan ini menuju ke tempat-tempat tinggal pastor pada masa itu. Wow. Tapi terowongannya udah ditutup. Keren ya? Dan dia bisa bikin selang-seling ya modelnya. Nah, ini luar biasa memang, ini arsiteknya luar biasa. Bayangkan ribuan tahun yang lalu tetapi bisa, dan kalau kita lihat ya cara memasang batu bata itu rapi sekali ya. Iya. Ya.
luar biasa ini ya. Jadi kalau dilestarikan ini bangunan ini itu bisa melestarikan sejarah ya. Karena semua pengetahuan itu dari sejarah. Juga masih menjadi bagian dari gereja yang ada di Sardis. Yang di belakang saya ini awalnya itu sinagog, kemudian berubah menjadi gereja. Kita nggak bisa masuk ke dalam karena ini tempatnya harus dijaga supaya nggak rusak. Jadi kita bisa ambil video atau gambar hanya dari depan. Di dalam sana itu ada kayak meja buat perjamuan. Oh ya, ini tiang-tiang bangunan dan juga marmernya itu diambil dari sisa-sisa reruntuhan bangunan kuil sebelumnya. Depan saya itu ada mozaik asli. Saya mau ke sana harus naik ini dulu, harus manjat. Jeng-jeng. Itulah kenapa traveling itu pas masih muda, karena harus manjat-manjat seperti ini. Iya. Terus kita turun ke sini. Iya. Nah, ini sengaja dikasih lantainya kaca supaya yang berkunjung ke sini bisa melihat mozaik asli di bawah itu. Karena kalau nggak dikasih kaca nanti diinjak-injak itu bisa rusak. Karena ini peninggalan yang harus dilestarikan, dijaga. Apa untuk hangat di dalamnya? Itu. Oh, Mereka pintar sekali ya. Ini ada restoran. Jadi begini dulu mereka. Imajinasikan. Ya, dan ini dia susun itu batu merah dengan batu tebalnya begitu. Keren ya. Baknya. Oh, ini basin nih.
Romawi kira-kira 2000 tahun yang lalu mereka bangun kuil Diana di sini. Nanti menjadi gereja sampai 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu ada gempa bumi yang besar di sini dan ini batu nanti mereka bangun bata yang kecil sebagai gereja di sini dan mereka tertutup atap ya, ada atap ya, ada fresko di sini juga tuh painting ya. Di dinding yang lihat ya, ada malaikat, ada hidup masih Alkitab. Di sana ya. Salib, kayak itu Maria. Ini batu yang besar-besar ini dari kuil. Oh, ini dari kuil. Dipakai untuk bangun gereja, baru mereka pasang itu yang batu bata di atas untuk atap gereja. Cuman ini atapnya sudah runtuh. Dia yang tertulis di kitab Wahyu Di atas pintu ini ya. sebelum Kristen. Sebelum Kristen. Zaman Yunani, zaman Romawi, Anda lihat di sana jannah. Jannah artinya di heaven. Heaven, surga. Ada baptisterion, ada treasury, ada ambon, naves, narthex di dalamnya. Atrium artinya di sini tidak hanya sebagai gereja, tetapi juga sebagai sekolah anak-anak belajar teologi di sini juga. Atrium, taman. Khusus musim panas di sini panas sekali. Mereka perlu di taman garden. Mereka belajar di taman di atrium di sini. Iya. Anda lihat di tembikar yang besar ini. Mereka taruh di dalamnya anggur dan air.
gerbang utama untuk masuk gereja. Kita mau foto dulu. Jadi desain bangunan-bangunan di sini itu desain Yunani, tapi dibangun pada masa zaman Romawi karena beberapa bahan bangunan di sini tuh diambil dari reruntuhan kuil Dewi Artemis. Psikologi bilang Santa Yohanes kubra di sini atau di sini. Secara salib ambil semua perak, emas dan monumen Santa Yohanes dari sini ke Eropa, tapi hilang, tidak tahu. Ini di pengetahuan suci juga, di mana tidak tahu. Anda lihat di sini di kuburan yang lain, ini untuk pastor yang tinggal di sini. Di belakang saya ini itu ada tempat kolam baptisan. Air kolam baptisannya itu bersumber dari Gunung Pion. Tadi kita dalam perjalanan ke sini sudah lihat Gunung Pionnya. Di sini di meja bermas. Kalau meja ini dihilang, kenapa tentara tari ambil di sini, dari sini. Anda lihat the mozaik yang bagus. Ini apsis. Apsis ikut the kiblat. Kiblat untuk orang Kristen di mana? Kiblat. Oh, kiblat. Mereka mempersiapkan pesta yang besar tempat ini. Berdoa di sini juga. Berdoa di sini, pesta. Ini meja perjamuan. Mereka sering mengadakan perjamuan di sini, tapi mejanya sudah hilang. Jadi cuma ininya aja, apa rangkanya. Mejanya terbuat dari emas. Wow. Kita lanjut lagi. Ini semua persembahan-persembahan yang diberikan jemaat kepada pendeta disimpan di sini. Ini ruangan tempat untuk penyimpanannya. Anda lihat yang besar tempat ini khusus musim panas, dari di kota yang lain banyak orang Kristen datang ke sini untuk pesta. Pastor mempersiapkan pesta tempat ini. Ini yang besar, berkapasitas kira-kira 2.000 orang. Saint John in Missouri, the tomb of Saint John. Nah, yang di belakang saya ini tuh makam Santo Yohanes. Terus di sana itu ada lubang, ada banyak koin. Ternyata itu kayak make a wish hole gitu. Jadi orang beberapa datang ke sini tuh lempar koin ke dalam terus make a wish. Baru selesai mengunjungi gereja Santo Yohanes yang dibangun untuk menghormati Santo Yohanes. Dan selanjutnya saya mau ke kastil yang ada di depan. Kabar baiknya hari ini kastil dibuka jadi saya bisa masuk. Itu dia kastilnya. Tada! Ini tuh luas banget tempatnya. Kayaknya nggak cukup kalau sebentar di sini untuk lihat-lihat sambil mengingat-ingat sejarah. Apalagi kalau sambil ngambil foto sama video kayaknya nggak cukup waktunya ya. Perlu banyak waktu berlama-lama di sini.
sini tempat tertinggi dan tempat terakhir di kastil. Di sini gudang tempat penyimpanan makanan istana. Lebih mahal dan mereka mau mendapatkan uang banyak dan beberapa tempat Anda lihat seperti plastik. Ada renovasi di kastil benteng kira-kira 50 tahun yang lalu. Anda lihat di sana ini. Ini yang baru. Batu-batuannya udah yang baru, bukan peninggalan yang lama. Wow, pesawat. Di sana ada bandara yang kecil. Banyak orang datang ke sini untuk pilot. Ini yang hitam ini tuh batu besi, batu yang digunakan untuk membuat senjata. Jadi caranya dipanaskan dulu sampai 1000 derajat. Nah, nanti dilebur, baru kemudian mereka bikin jadi senjata untuk perang. Ya, waktunya keluar. Jadi ini kita sudah sampai di gereja Laodikia. Jadi ini udah gereja yang ketujuh yang saya kunjungi di Turki, Laodikia. Jadi semuanya sudah saya kunjungin ya. Tiatira, Pergamon, Sardis, Smyrna, Philadelphia. Apa lagi? Gereja Laodikia itu yang ada di sebelah kiri saya. Tadi lantainya itu dikasih lantai kaca, jadi dilarang masuk dengan menggunakan high heels supaya kacanya nggak retak nanti karena high heels ya. Lihat di sini, ada konsil Laodikia di sini. Sesudah Mesihi 343 sampai 381. Ini yang paling penting untuk orang Kristen. 4 kali ada konsul. Pastor bertemu di sini. Dan mereka baca, mereka tulisan aturan. Di sini berapa aturan di sini? 60 aturan di sini. Oh, bikin pertemuan di sini terus menghasilkan konsili pertama. Renovasi sudah selesai di sini. Anda lihat yang bagus ya. Yang besar Naos. Nartex ini, Naos ini mereka mempersiapkan pesta di sini. Lihat drainage system untuk hangat di tempat ini. Ada mozaik tapi beberapa mozaik hilang ya. Oke. Sebelah kiri Anda lihat yang besar juga. Oh, Ambo kolam baptis kecil. Ambo kolam baptis kecil. Altar di sini tempat pendetanya duduk katanya Pak, altar.
Iya. Di pastor duduk di sana untuk berdoa ya bersama. Beberapa tempat marmer yang asli ini seperti itu. Oh ini asli. Ya. Ya ya ya. Untuk dekorasi beberapa tempat Anda lihat marmer, beberapa tempat Anda lihat andazit. Ini yang asli juga. Asli. Sini sejarah kembali 1800 tahun yang lalu. 1800 tahun yang lalu. Kota ini dibangun setelah Alexander Agung di 2000 tahun yang lalu. Orang Romawi, orang Yunani tinggal di sini. Setelah abad ketiga dari Syria, dari Mesir banyak pastor mindahkan di sini. Mereka tinggal di sini. Di sini seperti sekolah juga. Anak-anak datang ke sini untuk belajar teologi ya. Oh. Yang di luar sana, di luar itu? Di luar ada kuil, ada perpustakaan, orang-orang tinggal di sana. Oh, Tempat hidup, Tempat ada tinggal. rumah-rumah, ada teater. Tapi pangkalian belum selesai. Kita lihat di sana ada kuil Apollo. Itu ada kolam baptis. Ini kawasan Laodikenya luas banget. Seperti gereja-gereja yang sebelumnya, ini peninggalannya tuh banyak pilar-pilarnya ya. Terus ada juga tadi kuil Apollo. Kuil Apollo, Apollo katanya artinya Tuhan yang tahu masa depan. Ada juga pasar. Ini kuil Apollo. Apollo Tuhan yang tahu masa depan ya. Oh gitu. Ya. Apollo, Tuhan yang tahu masa depan. Itu artinya ya. Dan mereka datang ke sini sebelum menikah, sebelum perang. Oh, Mereka bertanya dilarang pakai Apollo. heels. Yang istri ini yang bagus untuk saya atau mereka memberi hadiah. Kalau hadiah yang bagus, dia jawab yang baik ya. Terdiri dari 2 lantai. Ini tempat motongan hewan, persembahan kurban juga di sini. Terus mereka bakar di sini. Potongan daging hewan ataupun persembahan korban yang mereka bawa dibakarnya di sini. Di sini meskipun udaranya dingin tapi mataharinya terik banget, jadi ngasih efek hangat, jadi nggak terlalu yang dingin banget. Sekarang kita mau lanjut masuk ke dalam mobil karena sudah waktunya untuk makan siang.